Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan ayat 12. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku, akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Mazmur 63 ayat 2 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, tubuhku rindu kepadamu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Rumah Kita yang Sejati. Ditulis oleh James Banks. Bobby, si anjing ajaib, adalah anjing blasteran yang terpisah dari tuannya saat mereka pergi berlibur musim panas di suatu tempat yang jaraknya kira-kira 3.500 km dari rumah. Tuannya mencari Bobby kemana-mana, tetapi dengan hati sedih terpaksa pulang tanpa anjing itu. 6 bulan kemudian, menjelang akhir musim dingin, Bobby yang kurus tetapi tabah muncul di depan rumah tuannya di Silverton, Oregon. Entah bagaimana, Bobby berhasil menempuh perjalanan panjang berbahaya mengarungi sungai, padang pasir,
dan gunung-gunung yang berselimutkan salju untuk menemukan jalan pulang ke rumah orang-orang yang dikasihinya. Kisah Bobby menjadi inspirasi bagi banyak buku, film, dan lukisan dinding di kota asalnya. Kesetiaannya menyentuh hati kita juga. Dan ini mungkin karena Allah telah meletakkan kerinduan yang jauh lebih mendalam di hati kita. Seorang teolog kuno, Agustinus, menggambarkannya demikian, "Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri, dan hati kami selalu gelisah sampai kami mendapatkan peristirahatan di dalam Engkau." Ketika Daud bersembunyi dari orang-orang yang mengejarnya di padang belantara Yehuda, ia menyampaikan kerinduan serupa lewat doa indah yang penuh penyerahan diri. "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." Mazmur 63 ayat 2. Daud memuji Allah karena kasih setia-Nya lebih baik daripada hidup, tidak ada yang dapat dibandingkan dengannya. Melalui Yesus, Allah mencari kita dan memberi kita jalan untuk kembali pulang kepada kasih-Nya yang sempurna, sejauh apapun kita telah pergi darinya. Saat kita berpaling kepadanya, kita menemukan rumah kita yang sejati. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa yang paling Anda harapkan saat bertemu Yesus suatu hari nanti? Bagaimana Anda akan mencari Dia hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Walaupun superskripsi, informasi tentang kepengarangan, kesempatan, dan instruksi musik atau liturgi pada Mazmur 63 mencantumkan nama penulis lagu, Daud, dan lokasi, padang gurun Yehuda, tetapi tidak ada informasi yang diberikan terkait keadaan saat Mazmur ini ditulis. Besar kemungkinan situasinya adalah ketika Daud pergi ke padang gurun untuk melarikan diri dari Absalom, anaknya yang memberontak. 2 Samuel 15-18. Seluruh negeri menangis dengan suara keras ketika seluruh rakyat berjalan lewat. Raja menyeberangi sungai Kidron dan seluruh rakyat berjalan ke arah padang gurun. Daud sedang melarikan diri dari anak yang sangat dikasihinya, dan yang kemudian diratapinya dengan sangat sewaktu ia mati. Apapun keadaannya, saat mengalami kesulitan yang berat, Daud menemukan kekuatan dengan berseru dan melekat kepada Allah. Mazmur 63 ayat 2 dan ayat 9. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan,
Berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.